Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullah tabaraka wa ta'ala wa nusalli wa nusallim ala anbiya'ih wa atsba'ih wa man da'a bi da'watihi bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala aidan fil Qur'anil 'azim. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanu yassiruhu lil usra. Al-ayah ila akhirih wa ba'd. Yang kami hormati Bapak Rektor ITKes Muhammadiyah Kalimantan Barat beserta Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2 dan Wakil Rektor 3 serta Bapak Ibu sekalian para dosen dan staf yang insya Allah punya niat yang satu, niat lillahi ta'ala, ingin mengharapkan ridho dari Allah, mengharapkan berkah dari Allah, dan mengharapkan keridhaan dari Allah. Bersama-sama berkumpul di sini dengan niat itulah yang insya Allah kita disatukan mawaddah fil qurbah, didekatkan dalam keadaan mawaddah, dalam niat kebaikan yang satu insya Allah. Allah satukan kita hari ini, alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita semua mendapat syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah pernah menyampaikan bahwa tidak ada pertemuan yang dilakukan oleh umatku melainkan aku akan mendatangkan keberkahan kepadanya jika membuka pertemuan tersebut dengan membaca selawat kepadaku. Maka sebelum kita memulai pertemuan kajian kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca selawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sebenarnya hari ini kena prank ya. Begitu saya share Ustadz Abdullah. Karena saya berat sekali mau menuliskan nama saya di situ. Berat saya. Karena tanggung jawabnya besar. Karena seperti Allah bilang dalam surah Shaf, ngeri sekali. Ngeri sekali dengan perkataan Allah jika menyampaikan sesuatu yang belum dilakukan. Maka ngeri sekali. Maka hari ini insya Allah apa yang kita bahas hari ini kita sama-sama belajar. Sama-sama belajar, sama-sama berproses menuju kebaikan dan kepingin menjadi orang baik serta kepingin dimatikan dalam keadaan yang baik. Husnul khotimah. Jadi kita sama-sama berproses. Dengan profesi yang kita lakukan sekarang, dengan tanggung jawab yang kita lakukan sekarang, semuanya berproses. Sehingga semua yang kita lakukan itu kita niatkan lillahi ta'ala untuk beribadah kepada Allah, supaya apa yang kita lakukan tidak hanya terhitung untuk dunia saja, supaya apa yang kita lakukan tidak hanya bernilai untuk dunia saja, supaya apa yang kita lakukan menjadi bekal untuk kita nanti, menjadi bekal untuk kehidupan kita yang kekal di akhirat nanti. Tadi malam saya sempat baca-baca buku. Buku saya banyak, tapi yang dibaca suka-suka saya. Kadang saya beli buku 3, yang dibaca cuma 2 lembar. Yang 2 cuma saya baca judulnya.
Jadi tidak sampai saat ini dari sekian buku yang saya punya hanya satu yang saya baca sampai selesai, alhamdulillah. Isinya hafal enggak? Tadi malam saya mikir mau nyampain apa ya? Nyampain iman. Kayaknya udah pernah disampaikan. Nyampaikan ihsan kayaknya juga sudah pernah. Nah, ada saya terpegang buku dan saya buka, ternyata di situ ada hadis qudsi. Hadis qudsi ini hadis perkataan Allah yang tidak ditulis dalam Al-Quran dan disampaikan hanya kepada sahabat-sahabat pilihan oleh Rasulullah. Jadi apa yang ada di situ? Ternyata hadisnya banyak, tidak tahu kita selesai atau tidak. Tapi sebelum saya menyampaikan itu, ada satu lagi hadis yang terbersit di pikiran saya, dan pagi ini apakah kita sudah melakukan itu atau belum? Ketika bangun tidur tadi, kita sudah baca doa bangun tidur apa belum? Belum. Ada yang nyaut di belakang. Maka marilah kita sama-sama berdoa. Baca doa bangun tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaihi nusyur. Jadi kata Rasulullah, man asbaha, barang siapa yang menemui paginya atau menemui subuhnya, mu'afan fi jasadihi, sehat tubuhnya, sehat fisiknya. Sehat Pak? Alhamdulillah. Iya, sehat ya? Alhamdulillah. Mu'afan fi jasadihi, sehat tubuhnya. Kemudian apa lagi? Wa aminan fi sirbihi, keluarganya aman. Keluarga aman Pak? Alhamdulillah. Istri ada, anak ada, sehat ya kan? Pasangan, suami, anak sehat. Alhamdulillah. Badan sehat, keluarga aman. Yang ketiga apa? Wa indahu qut, dan punya makanan pokok yaumihi, untuk hari ini. Alhamdulillah beras ada di rumah? Ada. Kata orang Melayu, pedaring penuh. Oh, udah. Kantong kering. Alhamdulillah. Yang penting badan sehat, keluarga aman, makanan pokok hari ini ada. Kita tidak mikirkan hari ini bisa makan atau tidak. Mungkin kita mikir hari ini kita mau makan apa ya? Karena ada duit. Faka'annama, kata Rasulullah, faka'annama hizat lahud dunya, maka seakan-akan Allah memberikan, mengkaruniahi seisi dunia untuknya. Maka alhamdulillah, syukur kita bangun tidur badan sehat, alhamdulillah keluarga aman, alhamdulillah ada makan untuk hari ini saja, itu alhamdulillah. Bahkan pernah suatu ketika seorang sahabat, bukan seorang sahabat tapi seorang tabi'in. Kalau sahabat itu orang yang bertemu langsung dengan Rasulullah, maka disebut sahabat. Tapi kalau di bawahnya, yang begitu Rasulullah sudah wafat, generasi di bawahnya itu namanya tabi'in. Di bawahnya lagi, orang yang bertemu dengan tabi'in, itu namanya tabi'in. Di bawahnya lagi, orang yang bertemu tabi'in, itu tabi'in. Kita, Masya Allah, kita adalah umat akhir zaman. Kita umat akhir zaman yang tidak bertemu dengan sahabat, tidak bertemu dengan tabi'in, tidak bertemu dengan tabi'in, bahkan tabi'in, kita tidak bertemu.
kita hanya bertemu dengan para ulama. Tapi apakah kita merugi? Tidak. Justru kata Rasulullah, tuba, beruntung. Beruntung, kita beruntung. Tuba liman ro'ani wa amana bi. Tuba kata Rasulullah, beruntung orang yang liman ro'ani, tidak melihatku, wa amana bi, tapi mereka beriman kepadaku. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Hadis ini dikeluarkan ketika Rasulullah ditanya oleh para sahabat, wahai Rasulullah, gimana nanti umat setelah Rasulullah tidak ada? Macam mana mereka mengenal Rasul? Macam mana mereka untuk mengikuti jejak Rasul? Merugilah mereka karena tidak bertemu dengan Rasulullah. Kalau kita sih alhamdulillah pula ketemu. Bisa langsung beriman karena kita melihat, kita tahu bagaimana Rasulullah itu, akhlak Rasulullah kita tahu, akhlak Rasulullah seperti akhlak Quran. Kata Siti Khadijah. Lah, umat yang tidak bertemu dengan Rasulullah macam mana rugilah? Tidak, kata Rasulullah, tuba, maka mereka sungguh beruntung. Liman ro'ani wa amanabi. Mereka lebih beruntung karena mereka tidak melihat tetapi mereka beriman. Ibaratnya kok kita, ente nengok sih wajarlah beriman, ente nampak aku. Percaya mereka tu ada karena pernah ketemu. Kalau yang tak pernah ketemu, ada ke tak ada budak macam itu tu kan? Karena sudah pernah bertemu, maka keimanan sahabat itu luar biasa. Sampai diajak berperang pun dia mau, karena bertemu langsung dengan Rasulullah dan tahu akhlak Rasulullah itu seperti apa. Yang dilempar kotoran tidak pernah marah, ya kan? Justru yang melempar kotoran itu malah didatengin ketika dia sakit. Wajarlah, kok kita nih semangat, kan? Dilempar kotoran, lalu hari itu tidak ada yang melempar kotoran padanya. Mana nih orang yang biasa melempar anak itu kan tidak ada. Ditanya sakit, oh belum meninggal belum. Sakit, didatengin sama Rasulullah. Hari ini libur, kata dia, ngapa sakit, didatengin sama Rasulullah. Tapi karena akhlak Rasulullah seperti itu, maka kaum Quraisy yang pada saat itu bermaksiat dengan melempar Rasulullah dengan kotoran justru masuk Islam karena mulianya akhlak Rasulullah. Nah, kita yang hari ini diberi nikmat oleh Allah badan sehat, keluarga aman, punya makanan pokok yang hari ini pasti kita makan, insya Allah, maka sebagai dunia dan seisinya itu bagai ditimpakan kepada kita. Nikmat yang luar biasa itu artinya, maka banyak bersyukur. Alhamdulillah. Ada dua hal yang jika Allah karuniakan kepadanya, insya Allah dia akan menjadi orang yang berbahagia. Yang pertama, qalban syakiron. Yang pertama adalah orang yang memiliki hati yang pandai bersyukur. Tidak mudah untuk menjadi orang yang pandai bersyukur. Maka syukurilah hati kita yang pandai bersyukur. Jadi yang pertama adalah qalban syakiron, hati yang pandai bersyukur. Kalau kita tidak pandai bersyukur, apa-apa kurang, hidup kita tak akan bahagia. Karena kalau kita tidak pandai bersyukur, kita, Masya Allah, kita bisa menelan air putih aja kan, itu merupakan syukur yang luar biasa. Itu merupakan nikmat yang luar biasa. Kita bisa makan sepiring nasi, nikmat kita makan dari suap ke suap sampai selesai sepiring dua piring tuh, itu Masya Allah nikmat yang luar biasa. Itu Masya Allah luar biasa. Jadi nikmati, syukuri apa yang sudah Allah kasihkan. Masalah kantong kering itu udah biasa. Yang penting badan kita sehat. Karena sehat itu luar biasa. Saya tadi mau menyampaikan tentang cerita Ibnu Samak yang menasehati Harun Ar-Rasyid, Khalifah Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid pernah ngeluh, padahal beliau adalah seorang khalifah. Kalau secara kasat mata,
Apa sih yang tidak ada? Apa sih yang kurang dari seorang khalifah, pemimpin, presiden ibaratnya? Gitulah. Tapi beliau pernah mengeluh. Maka Ibnu Samak menasehatinya dengan pertanyaan saja. Beliau mengambil air putih. Wahai Ibnu Rashid, coba minum. Minum. Sudah? Sudah. Sekarang aku bertanya. Jika engkau berada dalam keadaan haus yang sangat, kata Ibnu Samak waktu itu, haus, kehausan yang sangat, kamu pasti pengen minum kan? Iya. Pengen minum seteguk air kan? Iya. Lalu, jika engkau tidak bisa meminumnya karena engkau sakit, karena tenggorokanmu sakit atau terluka, dan kamu harus mengeluarkan 100 dirham untuk itu, apakah kamu akan mengeluarkannya? Iya, aku bilang. Hanya untuk minum seteguk air. Satu. Kedua, jika kau setelah mengeluarkan uang sebanyak 100 dirham, air itu masuk ke tenggorokanmu, kemudian engkau ingin, mohon maaf, BAK, mohon maaf, buang air kecil, ingin mengeluarkan air itu kembali, tapi kau tidak mampu melakukannya karena satu hal atau karena satu penyakit, lalu engkau harus mengeluarkan uang 100 dirham hanya untuk mengeluarkan itu tadi, apakah kau akan mengeluarkan uang itu? Iya. Maka Masya Allah kita yang Alhamdulillah bisa minum air putih, sehat kan? Bisa mengeluarkan itu dengan keadaan sehat, walafiat, Insya Allah lancar. Maka ada doanya kan? Alhamdulillahilladzi azhaba 'annil adza wa afani. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dariku kesakitan dan menyehatkanku. Jadi barang itu kalau tidak keluar sakit. Jadi penyakit usus buntu. Kan? Kalau usus buntu kan tidak lancar gitu-gitunya. Nah, jadi kita alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang pertama, qalban syakiron, hati yang bersyukur. Kalau kita punya hati yang bersyukur, Masya Allah, insya Allah hidup kita tenang. Kita tidak iri dengan orang lain, kita tidak iri dengan pendapatan, kebahagiaan yang kita lihat orang lain seperti apa, kita tidak iri karena kita udah syukur. Kita udah cukup, kita udah syukur. Maka berbahagialah, bersyukurlah yang punya hati yang pandai bersyukur. Alhamdulillah. Yang kedua, qalban syakiron. Yang kedua adalah lisanan zakiron. Lisan yang pandai berzikir. Lisan yang pandai berzikir. Dua. Jadi pada suatu ketika Abu Musa Ubaidillah itu melakukan perjalanan. Perjalanan sampailah di suatu hutan, beliau kehabisan bekal. Kehabisan bekal, tidak ada tempat untuk dia berteduh karena di tengah hutan. Kemudian dia berjalan dengan kehabisan bekal itu, akhirnya ketemu dengan sebuah gubuk reot yang dari luar dia mendengar suara lirih, rintihan, tetapi terdengar seperti orang yang sedang berzikir. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, tidak putus. Akhirnya kepo kan, di tengah hutan, rumahnya gubuk, kecil, reot, tidak ada tetangga, tapi kok dengar suara rintihan yang bunyinya seperti orang berzikir, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Lalu masuklah dia, tok-tok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa yang dilihatnya? Dilihatnya adalah seorang kakek tua yang sudah tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa, dia tidak punya makanan, sedang sakit pula, tetapi lisannya terus berzikir dan tidak putus. Maka Abu Musa waktu itu menangis karena melihat sedemikian hamba Allah yang selalu berzikir walaupun dalam keadaan sakit. Sudah tua, sakit, dia punya anak. Dalam sebuah riwayat itu dia punya anak, tetapi anaknya pergi ke kota karena mencari rezeki itu tadi.
sehingga dia ditinggalkan di situ di tengah hutan. Akhirnya dia yang tak punya bekal, dia yang ke situ karena kepingin ibaratnya singgah di rumah penduduk supaya dia bisa makan, akhirnya hilang rasa laparnya. Bukan hilang otaknya, hilang rasa laparnya karena ngelihat seorang hamba Allah yang diberi cobaan sakit, tapi lisannya masih terus berzikir. Maka syukurlah kita yang masih diberikan oleh Allah tubuh yang sehat luar biasa, lisan yang sehat, dan mintalah kepada Allah supaya kita menjadi manusia yang diberikan oleh Allah hati yang bisa bersyukur. Didoakan, karena hati yang pandai bersyukur itu juga pemberian dari Allah. Jadi jangan sombong. Kita bisa didekatkan oleh Allah ke masjid, kita bisa dimudahkan langkah kita menuju masjid, kita bisa dimudahkan oleh Allah untuk membaca Al-Quran, kita bisa diringankan hati kita untuk bersedekah, kita diringankan oleh Allah untuk berinfak dan lain sebagainya. Syukuri. Karena itu adalah Allah yang membantu kita. Allah yang mendekatkan kita, Allah yang memudahkan kita. Karena kalau di dalam manusia itu ada dua, ada muqarrab, ada muqarrib. Muqarrib itu kita. Muqarrab itu para sahabat Rasulullah dan orang-orang soleh. Bedanya apa? Kalau muqarrib itu orang yang mendekat. Namanya orang yang mendekat itu kan perlu usaha, perlu tekad yang kuat. Kita kepengen nih, pengen baca Quran, tapi kok rasanya males gitu. Itu muqarrib, itu kita. Jadi harus ada effortnya. Kita kepengen nih sholat sunnah tahajud misalnya, tapi kok ya ampun susah sekali bangunnya, ya Allah. Kata kita muqarrib, kita mencoba mendekat. Kepingin kita melakukan kebaikan, tapi masih ada yang memberatkan. Masih ada yang memberatkan, karena kita muqarrib, kita yang berusaha mendekat. Tapi kalau muqarrab, mereka adalah orang-orang yang didekatkan. Sini dong sayang, cinta, sini. Maka kalau sudah muqarrab, itu sudah tidak ada rasa berat lagi. Para ulama, para sahabat, para habaib, para nabi, itu sudah tidak ada rasa berat lagi untuk mendekat, karena sudah Allah yang mendekatkan. Sini, sini, sini. Sekarang kita muqarrib dulu, nanti insya Allah jadi muqarrab. Amin. Selama menjadi muqarrib ini memang susah, memang berat sekali untuk melakukan kebaikan. Di surah Az-Zumar ayat 45, di situ ada disebutkan, kalau kita diajak, boleh dibuka surah Az-Zumar ayat 45. Kalau kita diajak untuk mendekat kepada Allah, ada nama Allah di situ disebutkan, maka kesallah kita. Malah itu ya. Udahlah banyak kerjaan aku, nanti ya lah. Tapi kalau diajak ke mall, diajak nonton misalkan, karaokean misalnya gitu tuh, itu senang, dengan senang hati, ringan langkah kita kan. Bukan siapa-siapa kita. Lo aja kali, gue enggak. itu Allah udah tahu dah kebiasaan kita. Maka Allah tuangkan dalam surah Az-Zumar ayat 45. Maka kesallah hati orang-orang yang tidak beriman pada hari akhirat. Tapi kalau disebutkan nama-nama lain selain Allah, maka bergirang hatilah dia. Itulah kita. Jadi kita sebagai muqarrib, apa-apa yang kalau melakukan kebaikan itu masih berat, ada doanya. Doa supaya kita itu bisa, apa namanya ya? Ringan. Kalau sepeda tuh kan, kalau kita belajar sepeda tuh kan pertama-tama tuh agak goyang, terseok-seok. Ya gimana caranya supaya ngepush gitu, ada doanya. Mau tahu? Mau tahu aja atau mau tahu banget? Dia ngapa ya? Coba kalau dikoordinir. Coba diam itu bukan berarti ini kan, bisa diam tuh tidur, bisa gak diam tuh terpana, bisa gak diam tuh bingung kan, ketadak kan. Mau enggak doanya? Gitu Pak.
Allahumma paksain. Nah, kan? Allahumma paksain. Emang kalau melakukan kebaikan paksa. Kalau melakukan kebaikan paksa. Iya. Allah, kalau melakukan kebaikan itu harus dipaksa dulu. Kita nih muqarrib, bukan muqarrab. Siapa Allah gitu. Mau melakukan kebaikan nantilah nunggu hidayah. Hello, hidayah itu hello. Hidayah itu ya kita ngelihat orang sholat itu hidayah. Hidayah itu namanya petunjuk. Hidayah mana Bu hidayah? Ya. Kan? Jadi jangan belum dapat hidayah. Bukan belum dapat hidayah, bukan. Ada kan? Masya Allah. Jadi gitu. Kan? Bahaya nih. Ini parah ini. Aduh, jadi gitu. Lebih baik kita terpaksa masuk surga daripada kita sukarela masuk neraka, ya kan? Astagfirullahaladzim. Paksa dulu, paksa untuk melakukan kebaikan tuh paksa dulu. Tapi kan endingnya insya Allah masuk surga. Karena Allah itu ngelihat prosesnya. Allah ngelihat prosesnya. Ajruk ala qadri nasibik. Pahalamu, ganjaranmu tergantung tingkat kesulitanmu. Semakin sulit kita melakukan itu, ibadah itu, kebaikan itu, maka semakin besar pahalanya di sisi Allah. Orang kaya infak biasa orang duitnya banyak kan. Orang kaya infak 100.000 biasa. Tapi kalau orang miskin infak 100.000, Masya Allah effortnya dia nak ngeluarkan itu tuh, dia pikir bekas ada daya belum ya, lauk ada nggak ya, makan nggak ya hari ini. Tapi itu berat. Nah, disitulah masuk. Itu tadi belum masuk materi tadi itu ya. Itu baru preambul. Materinya insya Allah ini. Sifat yang disenangi Tuhan. Ya, pasti kita kepengen kan, apa sih yang bikin Allah senang tuh apa sih? Apakah kita sudah termasuk orang-orang yang memiliki sifat yang disenangi oleh Tuhan, yang disenangi oleh Allah? Nah, yang pertama, qala Allah Ta'ala, ahabbu ma ta'abbada li bihi 'abdi ilayya an-nushuli. Sifat yang pertama yang disenangi Allah adalah hambaku yang dalam mengabdi kepadaku, yang amat aku senangi adalah mereka yang memiliki sifat ikhlas. Sifat ikhlas. Tidak semua orang dikaruniai sifat ikhlas. Tidak semua orang punya sifat ikhlas. Dan ini harus dipaksain lagi. Allahumma paksain lagi. Allahumma paksain. Apa-apa tuh kalau kebaikan paksain. Udah namanya ikhlas. Abdul ikhlas gitu ya. Dia terpaksa ikhlas, enggak apa? Ikhlas. Terpaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka kan? Ikhlas. Dalam surah Al-Hijr itu surah ke-15, di situ kan ada cerita ketika para malaikat diperintahkan untuk bersujud. Itu kalau tidak salah di surah di ayat ke-29 sampai 40. Itu ada cerita di situ. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam, kemudian memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud, semuanya bersujud kecuali iblis. Iblis tidak mau bersujud karena satu sifat sombong. Kenapa dia sombong? Dia bilang, khalaqtahu min tin. Kau ciptakan Adam itu dari tanah.
Wa khalaqtani min nar. Dan engkau menciptakan aku dari kobaran api, kata setan. Sombong dia. Sombong amat gitu kan. Kata setan itu. Lalu dia tidak mau bersujud karena sombong. Nah, pada saat itu kata Allah, fakhruj, maka keluarlah kau dari surga. Oke, kata iblis. Oke, katanya, aku keluar dari surga. Tetapi, bikin MOU dia bikin MOU dulu sama Allah. Iblis, antara iblis dengan Allah bikin MOU. Itu terjadi di surah Al-Hijr. MOU tuh. Bikin MOU. Apa MOU-nya? Oke, kata setan, aku akan keluar dari surga, tetapi aku minta penangguhan kematian sampai hari akhir. Tuh, MOU-nya tuh. Apa kata Allah? Oke juga, kata Allah. Wa antum minal munzorin, dan kau termasuk dari mereka yang ditangguhkan kematiannya sampai hari kiamat. Makanya sampai sekarang yang namanya setan iblis itu tidak mati. Dia ada di setiap pembuluh darah kita. Tubuh kita ini mana yang tak ada pembuluh darah? Ada semua kan? Semua ada. Di mata ada pembuluh darah, maka dia ada di situ. Di lisan, di lidah, di hidung, di telinga, kaki, tangan, hati, jantung, semua ada. Dia ada di situ. Dia kuat dengan makanan. Semakin banyak kita makan, semakin kuat dia. Semakin lemah kita makan, melemahkan dia adalah dengan cara banyak berpuasa. Baca bismillah. Iya. Baca bismillah. Udah ke situ pula. Konsumsi pula. Masya Allah. Jadi itu. Maka cara melemahkannya adalah dengan berpuasa. Makanya Rasulullah itu banyak puasa. Banyak puasa, melemahkan gerakan-gerakan setan di dalam tubuh kita. Puasa tika. Kan lupa tuh, Usman ada tadi tuh. Sampai MOU kan? MOU. Kata Allah. Oke, katanya. Gegara makanan lah. Puasa man. Oke, kata Allah. Antum minal munzorin, kamu termasuk hambaku yang ditangguhkan kematiannya. Dia masih ada lagi yang nomor 2, dinaikkannya lagi, make deal lagi katanya. Karena aku sudah engkau sesatkan, sudah engkau tentukan bahwa aku termasuk mereka yang sesat, wahai Allah, maka aku la'uwiyannakum, maka aku akan mencari teman. Aku akan la'uzayyinannakum, maka aku akan menghiasi dosa-dosa dan maksiat itu dengan keindahan. Kata setan. Aku dihias, maka dosa maksiat itu kelihatannya indah. Oh, ya ada lagu, dihiasi dengan keindahan, masya Allah. Kan? Coba kak. Kan? Lagu dengan bunga-bunga dunia, kan? Tet. Lupa kan? Dihiasinya dosa-dosa dengan bunga-bunga dunia. Asik. Iya kan? Assalamualaikum.
Balik. Masya Allah. Nah, itu tadi dihiasinya kemaksiatan dosa-dosa dengan bunga-bunga yang indah itu tadi. Dan aku, bukan aku. Dan aku, kata iblis, akan mengganggumu dari an aimanihim wa an shimalihim. Aku akan mengganggumu dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang. Dari anak bisa jadi melalaikan kita, dari pasangan bisa melalaikan, mungkin dari orang tua bisa melalaikan kita, dari depan, belakang, kanan, kiri, kata setan. Tapi aku tidak bisa mengganggu satu golongan, illa ibadakal mukhlasin. Mukhlisin illa ibadakal mukhlasin, kecuali mereka yang beramal dengan ikhlas. Amin. Betul pula, mukhlisin tak bisa diganggu budak itu. Itu kan, Masya Allah. Illa ibadakal mukhlasin, kecuali orang-orang yang ikhlas. Mukhlasin. Yang ini mukhlisin, berarti bukan. Semua ngaku ya kali. Astagfirullah. Nah, kenapa orang ikhlas itu tidak bisa diganggu? Karena dia hubungannya langsung sama Allah, langsung ke atas. Langsung hubungannya sama Allah. Udah nggak bisa, kalau udah hubungan sama Allah tuh nggak bisa diganggu, iblis nggak bisa ganggu. Karena kalau niat kita ikhlas lillahi ta'ala, mau hujan, mau petir, mau badai, mau ada duit, mau tada, lillahi ta'ala, setan nggak berani ganggu. Jangan, kau nanti kecil nih, honornya cuma sekian, nggak usah, nanti kau capek, kau balik awal ya. Tapi kalau udah ikhlas, Masya Allah, kalau udah ikhlas kita apa tuh? BSI macet ikhlas aja, kata Mas No. Tumbang, kena angin semalam. Jadi bagaimana cara kita supaya menjadi hamba Allah yang ikhlas tadi? Karena ikhlas ini adalah sifat yang disenangi oleh Allah. Satu, ikhlas hari ini. Ya. Jadi hari ini kita belajar bersyukur, Masya Allah, Alhamdulillah. Kita belajar untuk membiasakan lisan kita berzikir. Zikir itu tidak hanya mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, tapi zikir lisan adalah mengucapkan apa-apa yang mestinya diucapkan dan tidak mengucapkan apa-apa yang mestinya tidak diucapkan. Nah, itu namanya zikir lisan. Jadi tidak hanya mengucapkan kalimat thayyibah. Tapi selain itu, sementara kita berproses, kita harus membiasakan menjadi habit berzikir, habit. Dari rumah ke sini zikir, istighfar. Bawa mobil, istighfar dalam hati, istighfar. Dari rumah ke sini, dari sini ke rumah. Karena yang memperjalankan kita itu Allah. Yang menyelamatkan kita dari segala mara bahaya itu Allah. Bukan karena kepandaian kita nyupir, bukan karena kepandaian kita nyetir, bukan karena kehebatan kita untuk membawa kendaraan, tapi semuanya karena Allah. Karena Allah, lillahi ta'ala. Maka doanya bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Tawakal kita kepada Allah. Yang memperjalankan kita dari rumah ke sini itu Allah. Yang menyelamatkan kita itu Allah. Yang menyelamatkan dari mara bahaya itu Allah. Karena tidak sedikit orang yang betul dia nyupir, betul dia nyetir, betul dia bawa motor, betul dia berkendara. Tiba-tiba ada yang remblong dari belakang kan, bus habis. Itu namanya qadarullah. Maka kita bersyukur dan jangan sombong dengan apa yang sudah Allah berikan kepada kita. 1, syukur. 2, zikir. 3, ikhlas. Belajar ikhlas. Ikhlas itu sulit karena itu amalan para nabi, amalan para rasul, dan ini sifat yang paling disukai oleh Allah. Dan satu-satunya sifat yang iblis itu tidak bisa mengganggunya. Ikhlas itu ada di surah Al-Hijr ceritanya.
Kalau kita buka Al-Quran ini, kalau kita baca terjemahnya jangan itunya. Kita tengah-ngangak, kita heran, dan kita Masya Allah takjub. Jadi karena semua yang kita lakukan itu ada di Al-Quran. Malasnya kita habis mandi sepah dibuang, bagaimana setan mengadu domba kita, habis ngadu domba dia lari ketawa cekikikan, itu ada di Al-Quran Masya Allah. Ceritanya orang kafir, orang yang minta dihidupkan kembali, dia menyesal dan ingin hidup kembali, kemudian melakukan amal soleh, itu ada dalam Al-Quran. Jadi semua itu ada di Al-Quran. Maka kembalilah kepada Al-Quran, berkah Al-Quran, jangan tinggalkan Al-Quran. Bacalah Al-Quran walaupun 1 hari 2 ayat. Apa kabar checklist kita tuh? Ya kan? 1 hari harus dibaca Qur'annya. Karena Iqra'ul Qur'an, kata Rasulullah sebagai penutup. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an di ashabih. Bacalah Al-Qur'an karena mereka akan datang pada hari kiamat syafi'an di ashabih, dan memberikan syafaat, menjadi teman, menjadi penolong li ashabih bagi orang-orang yang membacanya. Masya Allah. Jadikan Al-Qur'an sebagai teman, jadikan Al-Qur'an sebagai penolong. Insya Allah. Ya, panjang ceritanya kok, udah saya mau ngayal lagi. Baik, terima kasih. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat dan menjadikan kita orang-orang yang lebih baik lagi setelah ini dan setelah hari ini dan selanjutnya, sehingga Allah matikan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah istiqomahkan kita dalam beribadah. Amin. Semoga Allah bukakan hati kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan, dan semoga Allah menerima semua apa yang kita lakukan dan bernilai ibadah di mata Allah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis waktu.